Mari kita baca di dalam Yeremia. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10 kita coba baca. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah kau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Haleluya. Di sini terkandung berkat, saudara. Di dalam ayat 10 ini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk menebus engkau dan merobohkan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Itulah kerja Tuhan yang menyertai setiap orang-orang pilihannya. Amin. Setiap orang yang sudah ditentukannya sejak semula. Itu maka saya katakan tadi, kita ini bukan secara kebetulan mengenal Tuhan. Banyak orang yang ingin mengenal Tuhan, tapi karena terlalu banyak komentar, maka mereka tidak terpilih. Banyak sebenarnya yang dipakai kita, tapi tidak semua yang terpilih. Karena apa? Saudara adalah anak-anak pilihan Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan. Sebelum kita lahir pun dia sudah tahu. Tuhan itu Maha tahu siapa kita. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu tantangan, rintangan kehidupan, jangan gentar. Kuatkan hati dan klaim ini. Dan kalau Tuhan sudah menaruh pengurapan kepada kita, ya, maka seperti yang saya sampaikan minggu semalam, serahkan hidup ini kepada Tuhan secara total. Berbicaralah, pakai mulut, membicarakan hal-hal kebenaran Tuhan. Firman Tuhan. Apa katanya tadi? Aku akan menaruh perkataan ini di mulutmu dan katakanlah itu sehingga engkau angkat berkuasa. Haleluya. Engkau sanggup membinasakan, merobohkan dan mencabut dan menanam dan apa lagi? Mencabut dan merobohkan, membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Untuk membangun dan menanam. Saudara bisa membangun, menanam, saudara juga bisa merobohkan. Haleluya. Luar biasa ya. Berkat Tuhan itu. Jadi siapapun yang main-main dengan anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, itu saudaraku yang kasih, harus berpikir dulu. Harus lebih banyak berpikir dulu. Karena apa? Tuhan itu menyertai, Tuhan itu sudah menjanjikan, Tuhan itu sudah mengurapi. Mungkin kita tidak bisa membalas secara fisik, tidak akan memperbuat mereka, penyerangan mereka terhadap kita. Tetapi itulah yang Tuhan janjikan. Ketika kita katakan dalam doa, Tuhan, ini masalahku, ini persoalanku, inilah yang kuhadapi. Aku tidak sanggup menghadapinya secara fisik dan akal pikiranku. Tetapi aku percaya Engkau Tuhan yang turut bercampur tangan. Engkau yang turut membela. Dan yakin saja, lakukan saja apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Yakin saudara? Coba ikuti saudara.
Jangan terus mengeluh kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku sudah lama mengikut Engkau. Aku sudah lama menjadi orang Kristen. Bukan itu yang menentukan kita mengalami pemulihan. Bukan karena lama, bukan karena lahir dari kandungan orang Kristen. Maaf ya saudaraku, haleluya. Apapun tantangan, iman percaya, lari ke sana, lari kemari, kemanapun yang lain, tetap ikut Tuhan. Itu karena iman percaya. Tidak mudah goyah, tidak mudah goyah. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh total. Nah, itu yang membuat, siapa yang membuat itu saudara? Hanya Roh Kudus. Petrus pun dulu saudaraku, Petrus walaupun dia bersama-sama dengan Yesus, dia tidak berani membela Tuhan Yesus. Ketika ada seorang yang berkata kepadanya di Taman Getsemani itu, waktu ditangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan dibawa ke hadapan Pilatus, lalu ada seorang perempuan, ibu-ibu berkata kepadanya, kau kan muridnya? Enggak tahu, enggak kenal. Sampai 3 kali berkokoklah ayam. Dia menyesal. Haleluya. Sebelumnya dia pernah berkata dan berjanji, mati pun aku mau membela Engkau Tuhan. Engkau tidak akan dapat dijamah oleh siapapun sebelum mayatku dilangkahi. Kecuali aku dah mati, enggak sanggup lagi aku membela ini, enggak. Hanya perkataan orang saja dia mudah pudar. Dia tidak berani lagi hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, lalu tiba-tiba berubah. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan engkau kabur, oh Petrus. Kukatakan kepadamu, tidak ada 3 kali sebelum ayam berkokok sekali engkau menyangkal aku 3 kali. Barulah biasanya ayam berkokok sekali itu jam berapa ya? Yang pertama, karena ini tengah malam ini ditangkap Tuhan Yesus, lalu digiring ke kantor Pilatus. Sebelum ayam berkokok sekali engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Terjadi seperti itu. Baru sadar Petrus. Mereka yang bersalah, murid-murid Tuhan Yesus yang menonjol melakukan kesalahan terhadap Tuhan Yesus ada 2 orang. Siapa satu? Yudas Iskariot. Satu Petrus. Tetapi saudaraku yang kasih, Petrus ketika dia menyadari bahwa dia salah, apa yang dia lakukan? Kembali kepada Tuhan dengan menangis. Yudas juga sadar dan menyesal. Betul ya? Lalu uang yang 30 itu dilemparkannya ke bait Allah, dikembalikannya kepada orang yang menyogok dia. Tidak mereka itu urusan lo. Soalnya udah kami bayar dia nyawanya sama kau. Apa urusan kami, itu urusanmu. Nggak diterima orang itu, lalu dia buru-buru dilemparkannya lah uang itu ke dalam bait Allah. Baca nanti itu kisah-kisahnya saudara. Dalam Matius 40 ada itu saudara. Haleluya. Lalu kemudian diambilnya tali. Main ayunan dia, tahu Rode? Main ayunan ya. Yudas itu pakai ayunan duduk ya. Coba. Dia bukan menangis dan datang kepada Tuhan mengaku salahnya, tetapi dia gantung. Begitulah saudaraku orang yang mengkhianati Tuhan. Jadi kita ini saudara jangan sekedar hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi betul-betul lah. Kalau kita bersalah itu adalah wajar sebagai manusia, tetapi penyesalan kita itulah yang disebut pertobatan. Kesadaran kita dan kembali kepada Tuhan itulah pertobatan, sama seperti anak yang hilang. Tetapi ada yang salah tapi tidak mau kembali, hanya menyesal. Mujizat itu nyata dan terjadi ketika kita serahkan kepada Tuhan. Saya tahu saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi suatu perlawanan, pergerakan dunia ini yang menyakiti hati. Ketika kita memiliki luka batin, ya, penuh keluhan, sudah pasti.
Pasti keluhan itu saudara terus mewarnai kehidupan kita. Wajah kita sudah tidak enak lagi melihat siapapun. Betul ya, udah pasti. Karena kita merasa disakiti. Itulah manusia. Tetapi saudara yang kasih, luka hati saudara itu serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya mengulangnya menjadi sukacita. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup mengubahnya. Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi sukacita.